Selamat pagi, opa, oma, kakek, nenek, opung, eyang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Opa, oma, sehat-sehat selalu ya. Harapan saya, opa, oma selalu dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan Tuhan, dan dalam segala situasi, kondisi apapun, opa oma tetap bisa bersyukur karena opa oma menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan sangat mengasihi opa oma walaupun saat ini dalam kondisi yang mungkin kurang baik, mungkin sedang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, tetapi Tuhan selalu ada di sisi oma opa. Tuhan sangat mengasihi oma opa. Tuhan ikut merasakan apa yang dirasakan oma opa saat ini. Tetapi karena Tuhan selalu ada beserta oma opa, tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, karena Tuhan pun berfirman bahwa dalam hati yang gembira akan menimbulkan kekuatan. Hati yang gembira adalah obat, dan semuanya itu kita bisa rasakan. Opa oma yang terkasih, sudah 2 tahun lebih pandemik berlangsung dan kita pun sudah terbiasa hidup lama di rumah ya. Banyak kehidupan aktivitas kita sehari-hari kita jalani di rumah saja. Seperti kebaktian bisa dilakukan dari rumah. Kemudian bila kita keluar rumah dalam keadaan terpaksa, kita harus keluar rumah atau bepergian, kita selalu menggunakan masker. Kebiasaan hidup yang baru atau new normal tak terasa sudah kita jalani, sehingga ibadah secara virtual pun juga sudah kita alami. Kita perhatikan bila ibadah secara virtual, saudara-saudara kita lansia yang lemah fisik, yang sakit, dan yang dalam masa pemulihan, yang sudah tidak kuat dan tidak mampu bangun dan berjalan sendiri, masih bisa mengikuti dari rumah. Itu positifnya kalau kita menjalankan atau melaksanakan ibadah secara virtual. Di samping itu juga dengan ibadah secara virtual, kita juga dapat menghadirkan pelayan firman dari luar GKI atau dari luar GKI Jati Asih. Karena secara teknis dilakukan dengan cara rekaman, sehingga secara jarak dan waktu tidak ada batasan. Melihat perkembangan saat ini, grafik penyebaran COVID-19 sejak awal April terlihat menurun, semoga terus melandai. Hal ini memungkinkan ibadah lansia bisa dilakukan secara tatap muka di gereja untuk sementara ini dapat dilakukan sekali dalam sebulan. Bersyukur sudah 2 kali ibadah lansia dilaksanakan secara onsite, dan hari Rabu yang lalu sebagian besar dari kita sudah bertemu muka di ibadah awal bulan April dan Mei. Dan ya, kita bersyukur bisa ketemu, saling melepas rindu yang sudah lama sekali tidak jumpa, hanya berjumpa di layar
monitor ya, atau mungkin di handphone. Dan di saat kita bisa kebaktian onsite, kita bisa saling melepas rindu dan bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan di gereja. Semoga setelah Lebaran tidak terjadi lagi lonjakan penderita yang terinfeksi COVID. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Masa-masa ini adalah periode masa zaman akhir, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Oma opa, mari kita tilik dalam hati kita. Mari kita introspeksi diri. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Itulah tema ibadah persekutuan kita hari ini. Oma opa yang terkasih, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Dr. Yuanifa Sidarta, SE MSI. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Manajemen Perusahaan dari Universitas Kristen Indonesia, S2 Akuntansi dari Universitas Indonesia, S3 Teologi Pendidikan Agama Kristen dari Universitas Kristen Indonesia. Beliau anggota jemaat GKI Gunung Sahari, sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, di mana riwayat berjemaat dan pelayanannya, beliau sejak anak-anak bersekolah minggu di GKI Cawang, masa remaja dan pemuda di GKI Gunung Sahari. Beliau menjadi guru sekolah minggu di GKI Gunung Sahari bersama-sama almarhum Pendeta Bigman Sirait. Hingga saat ini masih memimpin kelompok tumbuh bersama guru sekolah minggu dan kelas persiapan guru sekolah minggu di GKI Gunung Sahari. Beliau juga membantu pelayanan di GRI, Gereja Reformasi Indonesia, rintisan dari almarhum Pendeta Bigman Sirait. Opa oma yang terkasih, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua Menghadap Tuhan. Opa oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ke acara pembacaan Mazmur dan pelayanan firman, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan dan pemeliharaanmu pada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, jemaat lansia di GKI Jati Asih. Tuhan, berkati kami, sertai kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Juanifa Sidarta. Tuhan, berkati Ibu Juanifa Sidarta di dalam membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tersimpan di dalam hati kami, dapat kami gunakan, dapat kami pakai, dapat kami jadikan pegangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan hal itu dapat menjadikan kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari di masa usia kami. Tuhan, ibadah komisi usia lanjut ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur saya ambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh disegarkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Biar Tuhan memimpin kami untuk kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu biarlah Engkau juga tolong, Engkau yang menyempurnakan segala persiapan yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Opa dan Oma, perkenalkan nama saya Iva. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Kristen Indonesia. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu firman Tuhan di dalam topik Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Mari kita buka Alkitab dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan buat kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan kau berjalan kemana engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oma opa yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Sesudah makan bersama, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pertanyaan Tuhan Yesus itu di dalam bahasa Yunani seperti ini. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang agape. Ya, lebih daripada semua ini, pertanyaan yang bukan pertanyaan main-main. Nah, kasih agape itu apa? Pasti nanti Oma Opa akan bertanya, apa itu kasih agape? Nah, di dalam bahasa Yunani, kita belajar ada 4 istilah untuk menggambarkan kasih itu. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih Yesus Kristus, kasih ilahi. Seperti Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun, itulah kasih agape. Kita berdosa, kita sudah melukai hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah kasih agape. Yang kedua, phileo atau philia. Itu adalah kasih persahabatan. Dan yang ketiga adalah storge atau kasih persaudaraan. Kita bersaudara di dalam Kristus. Yang keempat adalah eros, kasih yang berlandaskan nafsu. Itu di dalam kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri. Nah, di ayat 15 tadi ketika Tuhan memulai satu pertanyaan kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Perhatikan di situ ada kalimat lebih daripada semua ini. Ya. Lalu Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kembali diingatkan, dan ketika Petrus menjawabnya, iya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Oma opa terkasih, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Ketika Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita. Tapi Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih philea. Sama seperti, iya Tuhan, aku adalah rekanmu, rekan sekerjamu. Petrus tidak menjawab apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Tetapi dia menjawab bahwa aku adalah sahabatmu Yesus. Jawaban itu terkesan sangat ambigu. Ragu-ragu. Seolah Petrus mau mengatakan kalau dia mengasihi. Tetapi dia juga sekaligus mengatakan dia menghindari menjawab kalau dia mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang kedua mengingatkan dia kembali. Ketika Yesus bertanya, apakah betul engkau mengasihi aku? Tapi tidak ada kalimat lebih daripada semua ini. Beda dengan pertanyaan pertama. Tapi apa yang Petrus jawab, Oma Opa? Petrus menjawab, iya Tuhan.
engkau tahu aku mengasihimu. Kembali kasihnya adalah kasih philia. Tuhan bertanya kepada Petrus tentang kasih yang pertama bicara agape, yang kedua masih dengan agape, tetapi Petrus menjawab adalah kasih philia. Kasih yang seperti apa? Kasih sebagai rekan sepelayanan. Kasih di mana di situ kita sebagai sahabat, kita berbagi, kita bersekutu, tetapi bukan kasih agape di dalamnya. Petrus berlaku jujur. Dia merasa dan dia tahu dia tidak sanggup mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dia berjanji memberikan nyawanya. Tetapi justru dia menyangkal Yesus ketika Yesus diserahkan kepada musuh-musuhnya. Seorang murid harusnya taat pada gurunya. Seorang murid harusnya dia bisa membuktikan bahwa dia mengasihi gurunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Ketika ayam berkokok 3 kali, di situ Petrus menyadari bahwa dia sudah meninggalkan sang guru di dalam kesepian, di dalam kesendirian. Oma opa yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir, inilah yang membuat hati Petrus sedih. Inilah yang membuat hati Petrus kembali diingatkan betapa dia sudah meninggalkan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Waktu Yesus bertanya itu, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pertanyaan tadi yang pertama, lebih daripada semua ini, kasih agape. Pertanyaan kedua, apakah engkau mengasihi aku? Masih dengan agape. Dan pertanyaan ketiga, dia tidak lagi memakai agape. Tetapi dia katakan, apakah engkau mengasihi aku sebagai rekan kerjaku? Atau philia. Pertanyaan itu sangat menghancurkan hati Petrus. Kenapa? Petrus teringat penyangkalannya. Petrus menjawab persis seperti apa yang Yesus tanyakan. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu betapa aku mengasihi engkau, tapi hanya sebagai rekan kerjamu. Yesus yang sudah memanggil Petrus dengan cara dia memakainya menjadi muridnya. Yesus yang begitu mengasihi Petrus. Dia mengajarkan banyak hal kepada Petrus. Bahkan dia boleh terus Petrus merasakan bagaimana Yesus sungguh mengasihinya. Tapi apa yang Petrus lakukan? Dia tidak memiliki kesungguhan hati untuk mengasihi Yesus. Bahkan dia meninggalkan Yesus di saat-saat sulit. Di ayat ke-18, mari kita lihat Oma Opa kembali di ayat 18. Kita buka ya. Dari Yohanes 21 tadi ayat 18 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di situ Yesus menunjukkan cara yang sama. Ketika dia mengatakan, Petrus, engkau akan sanggup mengasihi aku. Petrus akan dibawa ke tempat di mana hal yang menakutkan. Bahkan dia mati bagi Yesus. Satu peringatan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah nubuatkan bagi dia. Tapi bagaimana kita boleh melihat kesungguhan hati Petrus ketika dia mau mati untuk Yesus. Tuhan adalah juru selamatnya. Tuhan yang mengajarkan bagaimana arti mengasihi yang sesungguhnya. Petrus menjadi seorang Petrus yang sanggup menjadi seorang yang berani mati bagi Yesus. Sesudah terlebih dahulu dia merasakan bagaimana Yesus menjumpainya dalam hidupnya. Petrus berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan Petrus dengan Yesus membuat pribadi Petrus menjadi kuat untuk bisa mencintai Tuhan. Untuk bisa mengasihi Tuhan. Pertanyaan yang sama buat kita Oma Opa. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita sudah mengatakan iya Tuhan,
aku mengasihimu. Tapi apakah sungguh kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mau mati buat kita, Tuhan Yesus mau memeluk kita dengan cintanya, apa yang kita mau lakukan buat Tuhan Yesus? Setiap manusia akan mengalami masa di mana dia mengalami penuaan di dalam kehidupannya. Opa Oma sudah dipelihara dengan sangat sempurna oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan sukacita, diberikan kekuatan, dan bagaimana kita boleh ada di dalam persekutuan bersama sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Dan kalau Tuhan yang begitu mencintai Opa Oma, mencintai saya, apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Apakah cukup kita mengatakan, aku mengasihimu Tuhan? Apakah cukup kita mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan? Biarlah kita boleh terus menyatakan kasih itu dalam hidup kita. Dan kita juga mau hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kita mau terus setia di usia kita yang semakin senja. Untuk terus berpaut kepada Tuhan. Untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Berdoa kepada Dia. Membaca firman Tuhan. Dan akan terus mengalami kekuatan dari Tuhan. Tubuh kita semakin hari akan semakin lemah. Tetapi roh kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Percayalah, sampai masa tua kita, Tuhan tetap setia menggendong kita, menemani kita dengan cintanya yang tak pernah habis dimakan waktu. Ketika Yesus mengatakan mengasihi kita, Tuhan sudah membuktikan kasihnya itu buat kita. Dia mau mati di kayu salib untuk Opa, Oma, dan saya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga terus menemani kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia adalah setia dan Dia tidak akan pernah mengingkari kesetiaannya. Biarlah kita boleh terus belajar mencintai Tuhan, menaruh hidup kita di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Mari Opa Oma, andalkan anugerah Kristus. Walaupun kita lemah, tapi kita kuat di dalam Kristus. Dan biarlah iman kita boleh semakin berkobar untuk melayani Dia. Menjadi contoh bagi keluarga kita. Menjadi contoh bagi anak menantu cucu kita. Menjadi satu pujian. Menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Biarlah kelak ketika kita bertemu dengan Kristus, kita boleh disapa sebagai hambaku yang baik dan setia. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala Oma Opa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika pertanyaan yang sama datang kepada kami. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Biarlah kami boleh menjawab dengan kesungguhan hati kami. Kami sungguh mengasihi Engkau. Berkati Oma Opa di dalam usia lanjut mereka. Biar mereka tetap boleh merasakan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh tetap berpaut kepada Tuhan. Mereka boleh tetap setia melayani Tuhan. Dan merasakan sukacita di usia lanjut mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.
Oma Opa terkasih, mari kita satukan hati, kita mau berdoa, permohonan kita kepada Tuhan, supaya kita juga belajar menjadi orang-orang yang setia di dalam mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh dikuatkan, disegarkan di dalam satu pertanyaan, sudahkah kami mengasihi Tuhan? Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Di masa tua kami boleh tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang egois, tetapi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang terus menjadi beban doa kami. Berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam kondisi yang kurang baik, yang sakit dan juga di dalam masa pemulihan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh menjamah Oma dan Opa, menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan, memberikan satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Biarlah di dalam proses pengobatan, Oma dan Opa boleh tetap melihat kebaikan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengumpulan dana dan pembangunan bagi Kompleks GKI Jati Asih. Tuhan, kami percaya rumah-Mu adalah milik kepunyaan-Mu. Biarlah Tuhan di dalam proses pengumpulan dana dan pembangunan Kompleks Jati Asih semakin banyak orang-orang yang boleh dijamah, boleh mengenal Tuhan lewat pelayanan GKI Jati Asih ini. Dan Tuhan, kami berdoa, kami rindu semakin banyak orang-orang yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat pendidikan anak-anak, baik di tingkat sekolah dasar, di tingkat menengah, di tingkat atas maupun di universitas. Kami berdoa biarlah cucu-cucu kami, mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam studi mereka. Mereka boleh tetap dikuatkan menjadi anak-anak yang berintegritas, menjadi anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Dan bagi yang belum bersekolah, biarlah mereka juga boleh tetap melihat bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa di dalam kondisi Indonesia masih di dalam COVID. Tuhan juga berkati setiap tenaga medis yang berjuang di garda depan. Di dalam proses pengobatan, anak-anak-Mu yang mungkin masih terpapar sakit, Tuhan juga berkati sehingga anak-anak-Mu tetap melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kalaupun ada sakit penyakit yang masih ada di negara kami, Tuhan tolong supaya anak-anak-Mu tetap boleh kuat di dalam Tuhan, boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi akibat COVID ini. Biarlah Tuhan di dalam kedukaan mereka tetap melihat dan merasakan Tuhan itu baik. Sehingga Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh membalut luka mereka dengan kekuatan, dengan penghiburan yang sejati dari Engkau. Roh Kudus menolong dan mengingatkan senantiasa. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bukan kebetulan kami ada di Indonesia. Tetapi kami percaya Tuhan menaruh kami di bangsa dan negara kami. Untuk kami boleh berkarya. Untuk kami boleh terus membangun bangsa dan negara ini sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kalaupun di masa senja kami boleh tetap ada di Indonesia ini. Kuatkan kami. Kami senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Buat Pak Jokowi sebagai presiden dan seluruh aparat yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka boleh menyerahkan hidup mereka ke dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk tetap berlaku jujur seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat kami di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Oma Opa dengan cintanya yang tulus. Tuhan memberkati Oma Opa dengan kasih Yesus Kristus yang berkorban buat kita, yang mengasihi kita dengan kasih agape. Tuhan memberkati Oma Opa di dalam pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita, terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang setia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan mengambil waktu teduh Oma Opa. Tuhan Yesus memberkati.